Jangan bilang sama itu ya, bilang papa lagi nggak ada." Itu kan pengajaran nilai yang buruk. Mengajar anak untuk kita berbohong. Tapi sebaliknya, bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk jujur, bagaimana untuk setia, setia dengan idenya kita, fokus pada goal. Itu sendiri mengajarkan karakter-karakter bagus kepada anak kita. Ya, Oke Pak Antoni, ini ya, tadi sebelum jeda kita membahas juga bagaimana kita menerapkan jiwa pahlawan kepada putra-putri kita ya, kepada ya. anak-anak kita. Bagaimana nih Nah, Pak? ini menarik, betul. Jadi, smart listener, saya bilang bahwa kita bisa mengajarkan kepahlawanan itu sejak sekarang buat anak-anak kita. How? Paling nggak 3 hal bisa kita lakukan. Satu, anak-anak itu kan belajar dari melihat. Jadi pertama-tama adalah dengan memberikan contoh. Kita sendiri di dalam kehidupan kita do as much as we can. Bagaimana caranya kita menghidupi nilai-nilai itu. Kasih contoh gimana kita bersikap jujur. Jangan bilang sama itu ya, bilang papa lagi nggak ada. Itu kan pengajaran nilai yang buruk. Mengajar anak untuk kita berbohong. Tapi sebaliknya, bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk jujur, bagaimana untuk setia, setia dengan idenya kita, fokus pada goal. Itu sendiri mengajarkan karakter-karakter bagus kepada anak kita, ya. Atau menceritakan kisah-kisah tentang kepahlawan kan banyak tuh. Ada kepahlawan spiritual dari kitab suci kita masing-masing, kan ada banyak contoh kepahlawanan yang luar biasa dari Al-Quran, ya, dari Weda, dari kitab-kitab seperti Alkitab atau apapun dan sebagainya. Itu kan banyak-banyak kisah kepahlawan yang kadang-kadang bisa diceritakan dan menginspirasi anak-anak kita tentang apa itu kepahlawanan, ya. Bisa juga gini, ketika dia melakukan hal yang baik seperti cerita saya, beri reward, pujian. Jangan justru disalahkan. Seperti kisah tadi dengan anak saya, ternyata dia membagikan makanannya, makanya kelaparan, pulang dan kemudian lahap makannya. Karena ternyata paginya dia memberikan makanan buat temannya. Itu kan bagus, berempati buat teman-teman yang kekurangan Ya. gitu. Jangan dimarahin. Jangan, "Kamu bego banget sih, gara-gara itu ngapain makanan dibagikan," dan sebagainya. Akhirnya kemudian kita mengikis nilai-nilai yang bagus pada anak kita. Ya. Justru kayak gitu di reward, justru kayak gitu dihargai. Ya, lihat sesuatu yang bagus pada anak kita. Nah, kalau kita mau tambahkan satu komponen lagi adalah ngajarin anak kita supaya nggak egois. Bahwa hidup bukan cuma buat diri kamu sendiri, hidup harusnya bisa menjadi berkat juga buat yang lain. Ya, nah, gimana caranya? Ya, kita bisa memberikan contoh gitu, ya, bahwa ajarin bahwa dia miliki talenta, kemampuan, bagaimana apa yang dia miliki itu bisa jadi membantu, bisa jadi berkat buat banyak orang. Jadi bagian-bagian itu adalah bagian pengajaran nilai kepahlawanan kepada anak-anak kita. Ya, Mas Wil. Baik. Yes. Ya, semoga tips tadi itu bisa Anda terapkan juga ya untuk Betul. Anda di rumah yang memiliki putra-putri, Yes. bisa dicontoh ya apa yang Yes. disampaikan oleh Pak Antoni. Betul. Nah, kalau di kantor atau organisasi nih Pak untuk semua listeners nih. Ya, makanya kalau di kantor, ya paling nggak pertama-tama seperti yang saya bilang, karena definisi kepahlawanan kita adalah 4 hal, karakter dimulai dari diri kita. Berarti first of all, mau jadi pahlawan di kantor, ya mulai dari diri lu lah. Kita sendiri yang mempraktekkan, jangan menyuruh orang melakukan. Sebagai pemimpin, jangan nyuruh orang, kalian harus punya integritas, kejujuran. Dia sendiri korupsi, susah gitu, ya. Jadi mulai dari diri kita. Yang kedua, jangan mendukung yang salah. Ya, ada banyak contoh. Tadi saya udah cerita tentang kisah di Enron. Itu juga ada kejadian WorldCom, namanya Cynthia Cooper. Cynthia Cooper ini adalah contoh orang yang tidak membela yang salah. Dia tahu bahwa perusahaan dia di bagian accounting dan audit. Dia tahu perusahaannya salah. Akhirnya dia dengan tegas mengatakan bahwa perusahaan ini salah. Dan akhirnya kemudian investigasi dan benar. Untung dia berkata. Untung dia cerita, kalau enggak mungkin akan lebih banyak lagi yang kemudian ditipu oleh perusahaan ini. Dan yaitu berani untuk berteriak dan tidak melanjutkan sesuatu yang salah gitu. Ya, misalnya contoh, ketika saya adalah tipe orang yang sangat benci dengan yang namanya perpeloncoan gitu. Menurut saya itu, saya nggak tahu, dari dulu saya selalu membenci yang namanya perpeloncoan.
Ya, meskipun saya dibesarkan di SMA yang gila gaya peperonconya tuh luar biasa. Tapi saya benci dengan proses itu. Maka ketika kita merasa nggak suka, jangan dilanjutkan pada diri kita. Nah, di kantor juga seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kita pupuk. Ya, kita nggak bisa mengatakan aku pingin disebut pahlawan, tapi paling nggak kita bisa menjadi pahlawan untuk bidang kita sendiri. Baik. Last but not least, Mas William, saya tahu waktu saya cuma 4 menit. So, mari kita simpulkan obrolan kita, smart listener, dengan kata hero. Ya. Ya, jadi tips of the tips hari ini apa? Tips of the tips hari ini adalah kata hero. Apa itu hero? Jadi ini prinsip bagaimana kita menjadi seorang pahlawan. Ya, help others with your talent and opportunity. Jadi bantulah orang lain dengan talentamu dan kesempatanmu. Expect from you first before others. Jadi mulai dari dirimu sebelum orang lain. E-nya ya. Kemudian R, refuse to to silent of wrongdoing. Jadi jangan diam terhadap kesalahan. Jadi R, refuse to silent to of wrongdoing. Dan kemudian yang kemudian terakhir adalah O itu apa? Openly support people who do a good things. Jadi supportlah orang-orang secara terbuka ketika mereka melakukan hal yang baik. Ya. Kasih komen kan, bisa ditulis kalau sosmed dan sebagainya untuk memberikan penguatan. Hey, lu melakukan sesuatu yang luar biasa, keren banget dan sebagainya. Ya, jadi mari kita menjadi hero dengan menerapkan prinsip hero tadi. Ya, mensupport orang-orang yang melakukan hal baik ya, jangan malah dijulitin ya. Ada dia begini nih. Orang betul. melakukan hal baik kemudian beneran akhirnya malah diomongin di belakang. Betul. Aduh, ini jangan ya. Jadi Betul. kita mensupport ya. Yes. Baik. Mari kita praktekkan kata Betul. hero ini. Yes. Pak Antoni mau sapa?